أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali pada pagi ini kita dapat melanjutkan kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, setelah jeda 20 hari yang lalu terakhir kita ketemu mengkaji At-Tibyan ini tanggal 3 di bulan ini. Jadi kalau awal itu ya di ujung kitab itu kami diajarkan dulu untuk ditutup, di mana kita tuntung kajian itu tutup dengan pena atau pulpen yang kita pegang dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kalau muat lagi ditanggali tanggal berapa kita ketemu sampai ujung bagian kitab itu tuh ditanggali. Jadi kita tahu kalau kita ketemu lagi mengkaji lagi tanggal berapa ke tanggal berapa gitu lah. Dan kalau di ujung tuntung khatam, mudah-mudahan sampai khatam, kita ingat juga ada kenangan hingga waktu nanti kita udah tamat kuliah lah, kita mungkin udah kembali ke kampung halaman, hendak mau ulang-ulang lagi, ada kenangannya dan kita ingat udah berapa tahun kita mengkaji kitab ini tadi. Ditampaikan lawan anak ada tanggalnya, kita tanggal berapa mengkaji ini tadi, sampai bercucu karena ada kenangannya yang tidak terlupakan mengkaji kitab itu tadi ya. Jadi pertemuan kita yang telah lewat itu di tanggal 3, ini tanggal 23. Kalau bulan hijriyahnya tanggal bulan yang lewat itu pertemuan yang lewat itu pada tanggal 14 Zulhijjah. Nah, ini tanggal berapa dah hijriyahnya? Tahun baru semalam hari apa? Nah, tanggal berapa? Jadi kalau di tanggal itu tanggalnya itu kalau kita tanggalnya kalau muat lagi lah. Jadi sholawat ya kan, kita di ujung kajian, di mana kita di ujung kajian, kemudian ditanggali dengan tanggal kedua-duanya kalau perlu ya, kedua-duanya. Tanggal 4 ya. Tanggal 4. Tahunnya berapa? Udah ganti tahun dah kita ya. Kalau putih, lembaran putih, kita mulai memenuhi catatan lagi di tahun ini. Mudah-mudahan banyak putihnya daripada hitamnya. Mentegawi nang hitam juga banyak-banyak minta ampun. Kenapa? Karena kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'inat at-tawwabun. Tiap anak Nabi Adam ini ada melakukan kesalahan. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan kekhilafan itu adalah yang bertaubat. Pada kajian ini kita akan melanjutkan, kita tuntungakan bab yang pertama dari kitab At-Tibyan ini tadi. Kalau dicetakan yang ini cetakan toko kitab Al-Haramain lah kayaknya. Dicetakan ini
bab yang pertama itu tadi ada 6 halaman. Kita pada pertemuan yang telah lewat mengkaji udah 2 halaman dari 6 halaman bab yang pertama kitab At-Tibyan Imam Nawawi ini tadi. Maka pada pagi ini insyaallah yang 4 halamannya ini kita tuntungakan. Bab keduanya itu cuma 1 halaman aja. Kalau belum terlalu landong, mungkin masih belum jam 7, kita tuntungakan bab 2-nya, bila kada kena aja bab 2-nya. Tahu cetakan yang kalian pakai beda kah atau kada kah? Yang penting yang cetakan ini tadi 4 halaman itu dulu target kita tuntungakan. Sebelum kita mengkaji kitab At-Tibyan ini, marilah terlebih dahulu kita membacakan Al-Fatihah. Kita hadiahkan tentunya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perguruan kita, masyayikh kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita. Tentunya di antara ulama-ulama itu secara umum kita doakan, terlebih lagi Imam Nawawi yang pagi ini kitab beliau kita pakai dalam kajian kita ini, dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini tadi Allah jadikan kita mudah untuk memahami apa yang ingin Imam Nawawi kita tahu dari kitab beliau ini tadi, dan mudah-mudahan dengan Fatihah ini juga dimudahkan menentukan hafalannya, menguatkan hafalan yang ada, dan Allah kabulkan segala hajat kita, Allah wujudkan cita-cita kita, dan Allah kumpulkan kita kelak juga sebagaimana kita kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Allah kumpulkan kita di dalam surganya kelak dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dengan ayah ibu kita, keluarga kita, siapapun yang kita cintai. Ala hadhihi niyyah, untuk niat ini, wa ala kulli niyyatin salihah, untuk tiap niat-niat yang baik-baik, wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun, untuk semua yang diniatkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang soleh-soleh. Al-Fatihah. Sebelum kita ke kitabnya, semalam mungkin udah ada yang menonton, ada yang belum lah. Apa komen Buya Yahya terkait dengan At-Tibyan Imam Nawawi ini tadi? Untuk lebih lagi, menyemangati kita lagi untuk mengkaji At-Tibyan ini, kita ulang dikit. Nah, cuma 40 detik ya, dipotong pada agak panjang videonya. Kita nyetel satu kali lagi. Apa ujar Buya Yahya? Semula ingin mendapatkan pahala tapi mendapatkan dosa. Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, Tibyan itu adalah kitab yang harus dibaca oleh semua orang yang merasa dirinya kenal Al-Quran. Sangat aneh kalau orang senang Al-Quran, kenal Al-Quran, nggak pernah kenal kitab At-Tibyan. Sebab At-Tibyan itu fi adabi hamalatil Quran, tata keramanya orang yang menekuni Al-Quran. Maka harus di situ disebutkan bahwasanya kalau ada orang yang itu adalah komen Buya Yahya, aneh, ujar beliau, aneh lah ada orang mengaji, banyak mengaji, menghafal, tapi kada tahu dengan kitab At-Tibyan. Tentunya yang di bawah zaman Imam Nawawi, ya kan, itulah Imam Nawawi hidup tahun berapa. Mun yang terdahulu pada Imam Nawawi nyata ya kada tahu lawan kitab At-Tibyan, ya kan. Kenapa? Karena zaman hidupnya lebih dulu. Nah, itu pahami. Nah, kita yang di bawah Imam Nawawi mengaji aneh kalau kada tahu dengan kitab At-Tibyan ini tadi. Nah, dan kitab At-Tibyan ini adalah di antara kitab yang hingga zaman kita ini itu punya periwayatan sampai dengan kepada Imam Nawawinya, karena ulama-ulama kita pun telah memberitahukan al-isnadu minad-din. Nah, al-isnadu minad-din itu adalah sebagian dari agama. Pendahulu-pendahulu kita dahulukan untuk mencek hadis itu betul atau kada dari Nabi, dicek siapa yang menyampaikan, beliau dapat dari mana hingga ujungnya ke Nabi, betulkah atau kada, atau jangan-jangan hanya dibuat-buat saja. Itulah mungkin pada zaman ini kita memang kada kawa full mencek mengetahui kalau kita punya mata rantainya itu tadi dari anu kita tahu kitab At-Tibyan ini tadi sampai kepada Imam Nawawinya. Kita kada kawa mencek dengan ketelitian kayak imam-imam hadis dahulu mencek perawi ini apa, ini perawinya lemah, ingatannya lemah, apa segala macam. Kalau kita ke kitab yang lain-lain mungkin wallahu alam kada kawan sedetail itu, cuma kita tetap tabarukan mengambil mencontoh zaman dahulu, pendahulu kita yang soleh itu selalu mencari tahu ini ilmunya ini dapat dari mana, beliau dapat dari mana hingga betulkah itu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau yang ini kan kitab-kitab kuning, kitab-kitab ilmu agama, ujungnya
tentunya ujungnya itu kan kepada muallif kitabnya. Muallif kitab itu pun mengambilnya kalau ada ayat-ayat ya hadis Nabi juga gitu kan lah, cuma ujungnya tetap kepada muallif kitabnya itu tadi. Nah, untuk mengambil barokahnya kita mengumpati itu tadi kalau ada ya kan. Kayak itu juga dengan azan, logikanya azan untuk apa muadzin tuh lagi kayak itu hayal sholah ke kanan ya, hayal falah jadi pulang untuk apa, apalagi kalau bukan untuk ittiba mengikuti. Kalau zaman dahulu itu kada bemek supaya muadzin itu azannya kawa didengar oleh yang di kanan dan di kirinya. Kalau ini bemek lah kawanya 4, ada yang 8, ada yang lebih gitu lah. Untuk apa muadzin tuh kayak itu lagi apa kayak itu kan, untuk mengikuti pendahulu kita menggawi kayak itu juga diantaranya adalah kayak itu ya kan. Jadi kada perlu dipadahi, kenapa lagi kada perlu lagi ya kayak itulah ke kiri ke kanan muadzin ittiba, cinta kita mengikuti walaupun secara kita kan untuk apa lagi kita udah bemek juga gitu. Nah tapi tetap kita ingin mengikuti kayak itu juga. Itu tadi kita meriwayatkan kalau dahulu ulama-ulama kita pendahulu kita meriwayatkan hadis, mungkin wah ini kita tetap kau mengembangkan mengikuti ittiba dengan mereka itu tadi meriwayatkan kitab-kitab yang hingga hari ini sampai kepada kita di tangan kita ini. Nah bab yang pertama ini kaitannya tetap lagi adalah sebagaimana yang telah lewat tentang keutamaan mengaji. Jadi ini bab pertama ini tujuannya adalah menyemangati, meningkatkan lagi semangat kita untuk mengaji banyak-banyak. Nah kalau ketika kita itu lagi tinggi-tingginya semangat kita dalam mengaji, banyakin mengaji. Kalau lagi down, coba baca lagi fadilah atau keutamaan-keutamaannya mengaji itu apa. Bergantian membacanya, insyaallah kawai kalau lah pendek-pendek aja kada terlalu panjang. Mulai dari Miftah berkeliling, hadis pertama terjemahnya, hadis terjemah. Kada apa-apa kalau dikelilingkan karena kitab yang terjemahnya itu juga. Kalau PDF-nya ada aja, kalau PDF-nya yang lain punya HP di HP-nya yang dibagikan dahulu di WA. Dari hadis yang ke-5 di dalam bab pertama ini tadi lah hadis ketiga, hadis yang keempat. Yang pertama itu kan ayat-ayat, hadis yang kedua sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Hadis yang kedua, yang ahli mengaji digolongkan dengan malaikat yang mulia, yang ngalih mengajinya dibaginya 2 pahala. Hadis yang ketiga, perumpamaan orang yang beriman yang mengaji kenang kaya limau ya kita semalam ya. Yang mukmin yang kada mengaji, kemudian munafik yang mengaji dan munafik yang kada mengaji. Itu hadis yang ketiga. Pada pagi ini kita lanjutkan hadis yang keempat. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi, itu lah mulai dari Miftah. Coba bacakan hadisnya, bacakan terjemahnya. Terjemah diriwayatkan antara Imam Muslim lawan Sayyiduna Umar bin Khattab ini di tengah-tengahnya banyak mata rantainya. Tadi itu yang dibuang oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan ini. Kalau mau mencek tuh kawa dicek ke footnote-nya di bawah. Ya, di footnote-nya itu di bawah, mau cek ke kitabnya, ke kitab induknya. Kalian mau tahu aja mata rantai sanadnya yang lengkapnya siapa aja. Jadi itu namanya lah kalau kau dalam bicara mah kayak itu juga minimal banget adalah pangkalnya siapa yang dapat dari Nabi, kemudian perawinya siapa, rawahu Ibnu Majah misalnya, rawahu Abu Dawud, gitu. Minimal 2 itu tadi kalau kada dibacakan lengkap mata rantainya itu tadi. Allah meninggikan dengan kitabnya ini tadi, ada yang Allah tinggikan derajatnya, ada yang Allah hantak, Allah rendahkan. Padahal mengaji ini tadi baik kah kada? Baik.
Mengaji itu baik, tapi kenapa dengan kitabnya ini kita mengaji ini, di antara kita ini kadang ada yang Allah tinggikan derajatnya, malah ada yang Allah hinakan, Allah hantakkan. Kenapa yuk? Ada yang jawab lah kenapa? Mengaji ini baik. Kenapa dengan mengaji ada yang Allah muliakan, ada yang mengaji malah Allah hinakan? Di antaranya adalah yang mengaji yang Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan, itu adalah niatnya memang hanya karena Allah. Yang Allah hinakan itu adalah ketika niatnya udah muncul niat-niat yang lainnya. Contoh nampaknya kadang yang mungkin kita dapat ketemui adalah ketika tampil di hadapan umum. Contoh yang nampak kelihatan di depan mata, nah tampil di hadapan umum, hendak misalnya memang niatnya itu bukan untuk membimbing umat Nabi lillahi ta'ala kada, tapi hendak dilihat, hendak dipandang kekawanan lebih, atau hendak apa, kalau itu lomba misalnya tujuannya hendak mencari menangnya aja, mencari hadiahnya aja, mungkin gitulah niatnya bukan lillahi ta'ala, niat utama di hatinya itu tadi. Ketika niatnya kayak itu tadi, Allah hinakan niatnya. Contohnya apa? Jadi imam hendak dilihat oleh kekawanan, atau mungkin hendak belagu berhimmat hendak dilihat binian, bahkan mungkin banget juga nih. Ternyata apa? Fatihah aja tuh puntal, kadingat lagi. Fatihah aja tuh puntal. Ini pernah kejadian memang dulu di pondok, mungkin kan udah tahu ceritanya ada. Kami dulu di pondok pernah mau ulang sembahyang tuh. Kenapa? Karena imamnya kadang awal lagi dibaiki Fatihahnya harcap lalu baca. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, mungkin diantaranya itu contoh nyata di depan mata. Atau mungkin terlalu pede apa segala macam, lupa bahwa yang memudahkan kita untuk mengingat ayat-ayatnya, yang memudahkan mulut kita untuk melafalkan ini adalah Allah. Kalau bukan Allah yang mudahkan, kita kadang-kadang mengaji itu tadi. Tapi lupa kayak inya apa iyanya, udah akhirnya apa? Ketika ujian pertanyaan pede banget, ternyata ayatnya apa? Waqiah misalnya. Oh, waqiahnya mengamalkan tiap pagi atau tiap malam gitulah. Supaya banyak duit aja deh, mengamalkan waqiah rutin. Ternyata ujian itu yang ditanyakan. Afara'aitum ma tumnun, misalnya gitulah. Yakin pede lo kayaknya membaca. Ternyata kada ingat. Nah, kenapa? Padahal di hatinya pede, yakin banget, udah lupa. Allah hinakan karena Allah jadikan lupa, padahal itu amalan rutinnya. Karena inya lupa dengan Allah, pede banget dengan kemampuan inya itu tadi, lupa bahwa itu tak lain dan tak bukan adalah karena bantuan Allah, padahal inya hafal segala macam. Jadi itu tadi, maka perbaiki niatnya kan. Mudah-mudahan kita membaiki niat ini tadi, kita tergolong dengan golongan yang Allah tinggikan dengan mengaji. Mudah-mudahan jangan kita terbuat dalam golongan yang malah Allah hinakan dengan ayat-ayat yang inya baca itu tadi. Ya, lanjut Maulana. Yang kedua, itu kah beda kah cetakannya? Kalau di sini wa an Abi Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili ini nama beliau adalah tuh di footnote, endnote, di endnote-nya lah di belakang. Kalau yang ini Abu Umamah Al-Bahili namanya adalah Sudai bin Ajlan. Adapun Al-Bahili itu ada karena kabilahnya atau sukunya beliau ada namanya kabilah Bahilah. Lain bakhil engken itu pakai kha lah, ini pakai ha. Al-Bahili, kabilah beliau adalah kabilah Bahilah. Nama beliau Sudai bin Ajlan.
di wadah kita pun kadang ada yang pakai abu-abu ya lah. Abu itu namanya kunyah, lakop, gelar juga kita gitulah. Kalau kita punya anak, maka kita pun kawa di kiau kayak itu di kampung. Ya kada kalian pernah menulah abahnya Iqbal yang gitu, mamanya Iqbal gitu. Kenapa? Kenapa kada di kiau nama abah kita, mama kita itu pangdah namanya kunyah itu tadi ya. Kenapa? Karena terkait dengan kadang tuh gaduhan kita bingung apa misalnya abahnya kucing, banyak begaduh kucing gitu. Atau mungkin memang anak kita gitulah. Itu nama beliau padahal adalah Sudai bin Ajlan. Apa yang kita dapatkan pada hadis ini? Bayangkan keadaan kiamat itu ketika itu matahari itu kada jauh pada kepala kita. Yang jauh aja kita begana di lapangan, di tengah-tengah lapangan ya Pak. Yang mendidih kada kepala gitu. Jangan bertopi, jangan berkopiah, buka, apalagi begundul. Nah, bayangkan di tengah lapangan, matahari di tengah kayak itu. Apa yang kalian bayangkan? Apa keadaan kayak itu? Nah, apa yang terbayang di benak kalian? Nyaman kah kadakah? Adakah yang hakun begana situ? Misalnya di tengah lapangan, karena waktu matahari udah naik, begana 2 jam. Jangan pakai peci, jangan pakai topi apa segala macam. Nah, ketika kiamat jauhnya itu paling kayak ini aja lagi, dengan ubun-ubun dengan kepala kita. Tiap-tiap kita ini bingung hendak mencari syafaat, cari bantuan, bingung mau minta bantu kemana. Bahkan diceritakan di hadis itu, saking hebohnya, bingungnya kita, kada tenangnya kita dengan keadaan kita, Aisyah, kalau tidak salah Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau tanya dengan Nabi memadahkan pada waktu itu tiap-tiap laki-laki dan perempuan itu telanjang. Ujar Sayyidatuna Aisyah, nah wahai Nabi, kada malu kah, kada sopan kah gitu. Nah wahai Aisyah, ujar Nabi, saking hebohnya, ngalihnya, kada tenangnya kita dengan tiap-tiap keadaan kita, tiap keadaan umat manusia itu tadi, tiap kita ini kada tenang dengan keadaan kita, ke surga kah atau ke neraka kah, kada ada waktu lagi untuk melihat lakian binian segala macam. Tidak ada yang pakai baju, saking hebohnya, tidak tenangnya, kada ada istilah melelek-lelek segala macam. Bayangkan kayak apa keadaan itu, kada tenangnya, apa aja kita tuh menakutkannya, mencekamnya, kada ada waktu untuk itu tadi. Kita semua kada tenang dengan keadaan kita nih, terbuat kemana jiwa kita itu tadi. Ketika keadaan kayak itu tadi, di antara yang dapat memberikan syafaat apa? Di kitab At-Tibyan ini Nabi madahkan, yaitu ayat-ayat yang kita baca ketika keadaan kayak itu tadi. Nah, menakutkan, mencekam, kededa kata-kata misalnya apa, kededa keadaan misalnya kita memotong tangan mati, hidup lagi apa segala macam untuk menerima azab. Kalau di dunia kan kawa itu di film-film peperangan kadang cepati aja supaya aku cepat mati, kada tahan, kada lama menanggung luka, tembakan apa segala macam, minta bunuh lawan kawannya. Di akhirat kededa kawa kayak itu, kulit lunyut dibulikakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Kulit lunyut diganti, kepala pecah dibulikakan, dipecah lagi, azabnya segala macam. Itu kalau dalam neraka ya kan. Sebelum kita yakin terbuat tak mana keadaan kita tuh betul-betul kada tenang, apa yang di antaranya kita diharapkan dapat memberikan syafaat kepada kita, yaitu ayat-ayat yang kita baca. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi mudah-mudahan kita di akhirat kelak datang ayat-ayat yang kita baca itu tuh nah memberikan syafaat kepada kita, dapat syafaat ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, dapat syafaatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyaki mengaji ya kan, banyaki mengaji, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Iqbal sorry yakin lah ya, silahkan. Yang Ibni Umar tadi lah.
Atahullahu Quran wa ana faja'ana. Ya, hadis ini rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kalau yang Arab gundulnya itu bacanya rawahu lah, itu rawahu bacaannya. Kada boleh kita ini mahiri'i kecuali hanya pada dua hal, pada dua hal. Kalau kita lihat end-note-nya itu apa maksudnya yang mahiri'i ini tadi? Kalau hasad itu tadi adalah tamanni zawalin ni'mah an ghairihi. Kalau dengki itu pada awalnya maknanya adalah inginnya hilang kenikmatan dari yang lain. Kawan kita punya hafalan banyak, kita melihat kawan punya hafalan banyak lalu diganggui, dijulungi game apa segala macam, dijulungi pelem, kok ada pelem aja, ini rame ya, hanya upload segala macam. Akhirnya kawan kada mengaji lagi, supaya apa? Inya anak lebih banyak hafalannya. Tapi caranya kayak itu tadi, kawan ada kendaraan hanyar, kawan ada nukar HP misalnya, dihilangakannya HP kawan, dicuntannya. Kenapa? Kada ketujuh melihat kawan ketujuh, kada apa yo, kada bahagia melihat kawan bahagia, bahagia melihat kawan kada bahagia. Nah itu kada baik ya kan. Kawan berduit inya nang mau, kawan kada berduit inya nang himong. Nah itu kada baik. Tapi yang diinginkan pada hadis ini tadi namanya sebenarnya adalah ghibthah itu apa bedanya? Ghibthah ini inya memang melihat nikmat pada kawannya itu tadi, tapi inya kada hendak menghilangkan, tapi inya hendak jua dengan inyanya yang menggawi. Nah inya melihat kawan banyak duit, bukan inya mikirkan kayak apa supaya kawan tuh kada berduit, kada, tapi inya mikirkan kayak apa inya berduit juga, kawan tuh biar berduit juga gitu. Nah kawan punya hafalan banyak, bukan dipikirkannya kayak apa mengganggunya, tapi inya mikirkan kayak apa supaya inya pun hafalan juga banyak. Nah itu ghibthah, beda ya. Kalau ghibthah itu tadi beda. Ghibthah ini tadi jika itu di dalam kebaikan maka itu baik. Nah tapi kalau dunia ya kayak itu bang ya. Tapi jika ghibthah itu tadi dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang untuk ibadah, itu adalah ghibthah yang baik. Kita melihat kawan kita tahajud, jangan dipikirkan kayak apa supaya ini jangan tahajud lagi, kadalah. Tapi ghibthah itu adalah melihat kawan tahajud, kita bangun waktu azan misalnya, ghibthah itu tadi melihat kawan tahajud, kita nih hendak tahajud juga. Nah itu ghibthah, itu baik kalau dalam hal-hal yang baik. Maka tidak ada ghibthah itu tadi kecuali pada dua hal. Janganlah kita nih menghiri kawan kita atau siapapun yang kita lihat, kita kenal, kita hendak juga itu kecuali pada dua hal. Apa itu tadi? Yang punya ilmunya atau yang punya duitnya. Tapi yang punya ilmu ini tadi punya hafalan, punya bacaan yang baik, inya makai hal itu tadi untuk dipakainya pada waktu hidupnya 24 jam, siang dan malam, dibawanya tahajud, mungkin diulangnya hafalannya. Nah kemudian ayat-ayat itu tadi inya coba untuk pahami, inya amalkan. Itu yang kita ghibthahi dalam apa kita lakukan ghibthah pada beliau itu tadi. Nah atau kita lihat yang banyak duit lalu beliau kada mematak
atau menggenggam untuk beliaunya aja, tapi beliau bagi-bagi. Mungkin contoh yang nyata di hadapan kita untuk yang kedua ini tadi adalah Haji Hadimi ya. Ini gedung ini beliau yang membangun. Nah, perlu tambah ruangan dibangunkan lagi, dihiga segala macam. Nah, yang ini yang boleh kita giptoh itu tadi lah hendak jiwa, jangan mikirakan sebagai Haji Hadimi kada berduit lagi kayak apa ya. Nah, itu yang kada baik ya. Giptoh ini Haji Hadiminya berduit, kita mencoba untuk mengumpati kayak apa supaya kita ada juga kemampuan untuk kayak beliau itu tadi lah. Jadi ghibthah itu tadi baik pada dua hal ini tadi, apa yang punya ilmunya dipakai diamalkan, dan itu lebih dahulu loh disebutkan, itu lebih dahulu disebutkan. Yang kedua hanya yang berduit dan memakai menginfakkannya di jalan Allah, itu yang layak kita lakukan ghibthah kepada mereka itu tadi lah. Mungkin memang hadis ini kadang kayak ayat-ayat. Kalau ayat itu kan dalam pendahuluan atau mendudiakannya itu selalu ada hikmahnya. Kalau hadis ini terkadang mungkin itu ada yang kalau kita pahami itu ada hikmahnya, didahulukan dan dikebelakangkan. Kayak ini tadi kan yang pertama apa? Yang punya ilmunya dulu, yang kedua hanya yang berduit yang menginfakkan. Mungkin ada hikmahnya itu tadi. Cuma ketika kita menemukan bacaan-bacaan di hadis-hadis Nabi, bacaan contohnya apa ya, bacaan wiritan gitulah, mungkinlah di hadis riwayat ini kayak ini bacaannya, di riwayat lain Abu Daud beda lagi bacaannya, ada yang didahulukan ada yang didudiakan. Kenapa? Nya beda lawan ayat. Kalau ayat itu kan memang lafalnya dari Allah gitu kan, dan lafalnya itu Allah yang menjaga. Kalau hadis itu tadi bacaan-bacaan diriwayatkan, kadang perawinya ini kan namanya manusia itu lupa, dan Allah kan ada janji untuk menjaga lafalnya, urutan itu tadi ya kan, beda dengan ayat. Itulah. Jadi ghibthah tadi pada dua ini lakukanlah ya kan. Kita lihat yang alim, kita hendak alim juga, yang alim yang mengamalkan ya, bukan alim yang menjual agamanya tentunya. Yang kedua yang berduit yang memakai untuk di jalan Allah, kita ghibthah juga kepada beliau-beliau itu tadi. Lanjut. Beda pulang lah urutannya lah. Anu kah? Beda kah? Cetakannya beda kah urutannya? Enggak lah. Warawaina aidan adalah kata warawaina aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud. Ada kata di awal halaman ya. Warawaina aidan min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bilafzi. Nah, coba baca apa lafal hadisnya itu. Bilafzi iya. Nah, santai aja kita sama belajar di tempat ini ya kan. Tujuannya juga apa? Kita berkeliling membaca ini supaya tiap-tiap kita tuh latihan untuk membaca di hadapan umum ya gitu kan. Karena mungkin pulang kampung karena diminta di kampung bacakan pang anu ya, bacakan anu pang pipinakan doa ya gitu.
pembinaan tahlil ya segala macam. Kalau kita kada pernah latihan kena terlalu gugup di kampung kena, makanya kita latihan dikit-dikit. Jadi atibiannya ya kan kita kulilingakan membaca, tajwidnya kita bergantian maju. Tujuannya apa? Ilmunya dapat dan latihan juga tampil di hadapan umum. Mun yang lama menuntut ilmu agama ini kada mau tampil, bepatak aja menyimpan ilmunya itu tadi ya kan. Karena di kampung nang muncul apa? Nang ahli pidato aja padahal kada ada lalu ilmunya. Nah itu makanya banyaki mengaji, banyaki latihan supaya jangan gugup ya kan gitulah. Kemudian kena di kampung kada menutup kemungkinan kena di kiau macam-macam. Nah ini hadis yang tadi kita ceritakan kadang tuh terbalik kebalikannya. Ini adalah kalau yang ini di hadis yang ini tadi, ya yang tadi juga cuma dibalik, yang berdahulu adalah yang menginfakkan hartanya. Yang kedua hanya yang punya hikmah, punya ilmu, dia pakai untuk mengambil, memutuskan suatu hal dan diajarkan. Ya kan kebalikannya. Kalau yang tadi yang lebih dahulu nabi itu madahkan, atau mungkin perawinya yang terbalik mengingat boleh jadi ya kan, karena di antara hadis itu ada ulama yang membolehkan. Yang penting maknanya kayak itu juga, lapalnya terbalik-balik kada apa-apa, ada juga yang gitu ya. Yang penting kada mau ubah makna, kata-katanya terbalik, tertinggal dan kemudian itu kada apa-apa, ada juga yang gitu. Pada hadis yang ini tadi, yang kayak hadis yang sebelumnya juga cuma terbalik kebalikannya, menyebutakannya lebih dahulu yang menginfakkan, kemudian dilanjutkan yang punya ilmu. Intinya inilah dua ini tadi yang kita layak ghibthah untuk pada keduanya. Jadi kalau kau ghibthah itu jangan ya kan, kalau hanya terkait dengan yang duniawi aja secukupnya aja. Jangan bila melihat kawan berganti kendaraan hendak juga ghibthahnya lawan hal yang kayak itu. Melihat kawan berganti HP ghibthah juga, hendak juga berganti HP. Apalagi melihat kawan bawa mobil sini, hendak juga bawa mobil. Padahal ghibthah tadi yang dianjurkan hanya pada dua hal. Kalau inya memakai mobilnya itu tadi untuk misalnya mengambil syekh siapa gitu, nah gitulah, inya memakai kendaraannya untuk menjemput ulama ini untuk ceramah apa segala macam, inya memakai HP-nya untuk membagikan artikel atau link ceramah, itu yang ghibthah, bukan karena HP-nya berganti, bukan karena kawan tuh punya mobil. Kawan punya duit banyak, hendak juga punya duit banyak karena hendak belanja, bukan itu ghibthah yang diinginkan. Tapi adalah kalau kawan punya duit, inya pakai untuk memakani mbah taklim misalnya gitulah segala macam, itu yang ghibthah karena inya pakai untuk kebaikannya, bukan karena duitnya. Ya lanjut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Footnote yang ke-39. At-Tirmidzi ini karena kampung beliau namanya itu Tirmidz. Tapi di kitab At-Tibyan ini Imam Nawawi ada menambahkan Abu Sa'ad As-Sam'ani mengatakan itu adalah kampung yang ada di ujung Afghanistan. Dikatakan itu adalah Jaihun. Kalau kalian cari di Google tuh ada muncul, kalian ketik Sungai Jaihun, ada ceritanya lebih detailnya terkait kampung Tirmidz ini tadi lah. Nah, At-Tirmidzi ini boleh dibaca dengan tiga macam di kitab At-Tibyan Imam Nawawi madahkan. Jadi Imam Nawawi ini ahlinya juga membaca nama-nama kampung yang kadang-kadang dibaca dengan nahwu segala macam kan, karena itu memang nama itu beliau ahlinya juga untuk membacakan itu tahu. Di dalam kitab At-Tibyan ini tadi Imam Nawawi memadahkan situ ada tiga
tiga macam wajah, tiga macam bacaan yang ini diceritakan oleh Imam Sam'ani. Boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca dengan Turmudi, boleh dibaca dengan Tarmidzi. Ketiga-tiganya itu ada nih di At-Tibyan. Ketiga-tiganya teriwayatkan. Imam Nawawi menceritakan ketiga bacaan itu tadi. Cuma mungkin kalau yang membaca paling banyak ketemu mungkin yang wah ini dipakai adalah Tirmidzi. Tapi kada boleh juga kita menyalahkan kalau ada yang membaca dengan dua yang lainnya. Jadi totalnya memang ada tiga dalam membaca itu tadi. Apa aja tadi? Tirmidzi, Turmudi, Tarmidzi. Dan memang itu ada di mana ada yang pernah Nawawi memadahkan dua aja. Kadada yang pakai fathah ya Tarmidzi. Ternyata Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan membuat juga pian di mana menemui atau misalnya ada menemui kita kan apa ya kalau apalagi kalau penceramah tuha ya Allah jangan langsung menyalahkan pian mendahkan dulu ya. Kawan-kawan di bawah tuh kan baik-baik anu pian tetamu di mana dua aja menyalahkan yang ketiga. Jadi aku ujar juga penceramah aja gitu nah mohon maaf ya Allah nah anu pang ada belajar atau kalian tata kata-katanya lebih lembut lagi kayak apa dulu ada pang belajar. Nah Tibyan Imam Nawawi ketiga-tiganya memang dibolehkan Imam Nawawi membaca ketiga-tiganya di mana di endnote-nya nah bab 10 di endnote-nya. Di hadis ini tadi Nabi padahkan kepada kita tiap-tiap huruf yang kita baca itu tadi adalah satu kebaikan. Dan tiap kebaikan itu minimal 10 kali lipat. Kita cek di Riyadhus Shalihin itu ada lagi hadisnya mendahkan minimal 10 kali lipat ya kan. Yang hendak mengaji satu pahalanya hendak aja. Kalau mengaji minimal 10 kali lipat hingga lipatan yang tak terhingga. Ya, tergantung betul-betulkah keadaan hati kita ini hanya karena Allah. Makin kita hanya karena Allah, makin tinggi lipat kalian itu berapa kali lipat. Minimal kalau tagawi 10 kali lipat. Kapan kada dilipat gandakan? Kalau hanya niat kada tagawi itu kada lipat ganda tapi tetap dapat pahala. Tagawi minimal 10 kali lipat. Dan aku tidak katakan ujian Nabi alif lam mim itu dihitung satu. Alif lam mim dihitung satu, tapi alifnya itu satu, lamnya satu jua, mimnya satu jua. Dan itu berarti mungkin kita terbayang ini alif lam mim. Alif lam mim dulu pernah kita ceritakan adalah ingat lagi. Kalau yang diinginkan ini tadi ada dahulu pernah mengkaji hadis ini juga beliau madahkan kalau alif lam mim itu hitungannya adalah berapa? Hitungannya 9 karena dipecah hitungannya. Yang alif lam mim 3 ini hitung kalau itu adalah alam. Itu bukanya lah. Nah, kita lihat dikit lah. Dikit aja nih yang perlu dilihat gini. Alam apa misalnya alam yaj'al kaidahum. Nah ini alam yang dihitung 3 karena pelafalannya memang 3 jangan alam 3. Tapi kalau alif lam mim alif lam ini kenapa ada menemui kajian yang beliau mengatakan ini dihitung 9 karena hitung dari pelafalannya dipecah berarti makin banyak pahala kita ya kan ada 30 pada tapi minimal kalau terbaca ini pahala kita minimal 90 bukan 30. Alif ya, lam mim 1 2 3 lam alif mim 3 lagi 6 mim ya mim 9 bacaannya 90 minimal pahala kita ada kalau baca alif lam mim. Jadi yang dihitung 3 itu alam karena memang pelafalannya hanya 3 itu tadilah wallahu a'lam. Kalau memang ada yang madahkan itu 3 kalau kita mengikuti ini kita yakin lebih menyemangati lagi dalam mengaji ya kalau kita membaca ayat misalnya apa Toha berapa hitungannya 40 dah minimal. Po dengan alifnya, ha dengan alifnya 40 dah pahalanya minimal membaca Toha ya kan. Kalau kita menghitung yang kada dipecah 20 ya pahalanya lebih menyemangati lagi kalau ikut pendapat yang itu tadi. Lanjut Jurnadi.
Nama beliau adalah Abu Sa'id. Ini tadi adalah Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik. Dari hadis ini adalah hadis, apa nama hadisnya? Kalau Allah yang madahkan, tapi apa yang Allah ucapkan ini ada dalam ayat hadis. Nah, insyaallah tahu aja adalah. Jadi apa ujar Allah? Yang disibukkan karena inya banyak mengaji dan banyak berzikir mengingat aku, lalu kada sempat lagi untuk berdoa, memohon macam-macam, ya Allah minta ini itu segala macam. Tapi kenapa? Karena banyak mengaji, karena banyak berzikir macam-macam lah, bukan karena nonton film, bukan karena bermain game, kada sempat lagi berdoa lah, tapi karena banyak mengaji, banyak berzikir. Di lain malah ada hadisnya itu banyak mengaji, kada sempat lagi berzikir dan berdoa. Kalau ini kan banyak mengaji dan berzikir, kada sempat lagi berdoa, maka aku akan berikan, ujar Allah, seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya, seutama-utamanya apa yang aku berikan kepada yang meminta. Yang berdoa tuh meminta dapat. Kita banyak mengaji, nah banyak berzikir, banyak membaca kitab apa segala macam, mengkaji ilmu, kada sempat lagi berdoa banyak. Mereka yang berdoa dan dapat, kita dapat lebih baik daripada yang itu tadi. Ini kawan kita, inya kada tapi mengaji, inya kada tapi berzikir macam-macam, inya berdoa dan inya dapat apa yang inya doa itu tadi. Kita ini mengaji, menghafal, mengulang hafalan, kada berdoa, yang Allah berikan lebih baik daripada yang berdoa itu tadi. Nah, lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada yang banyak berdoa itu tadi. Kenapa? Inya meminta dengan permintaan inya. Ini kita mengaji, membaca kalam Allah, Allah yang hendak memberi lawan kita, bukan kita yang meminta. Lain beda, dan itu lebih baik. Tapi ingat tadi apa? Bukan karena banyak main game, nonton film, segala macam. Nah, kemudian ini udah pernah kita menyinggung ini juga, keutamaan kalam Allah itu tadi dibandingkan dengan kalam-kalam yang lainnya, itu adalah bagaikan keutamaan Allah dibandingkan dengan makhluknya. Ini kita semalam dulu kan menyinggung bacaan, misalnya bacaan, ya kita apa lo baca, yang paling afdal diantaranya kan setelah mengaji itu apa? Banyak-banyak membaca salawat, misalnya kan yang dianjurkan banyak, atau banyak-banyak minta ampun, astagfirullahaladzim. Jadi kita itu tadi, kalau dibandingkan lah kita mengaji dengan kita membaca salawat segala macam, atau kita membaca qasidah ini itu segala macam, bagaikan itu baik kada? Baik ya kita malam ya Allah. Tapi kalau dibandingkan, Imam Nawawi ini hebatlah, baik hebat, bandingkan dengan Allah itu tadi. Tetap Imam Nawawi dan kita semua ini adalah makhluk gitu kan. Keutamaan mengaji itu tadi, maka hendaklah kalau kita ini dalam keadaan lapang, duduk yang tenang, banyaki mengaji, kecuali pada dalam keadaan tertentu karena kita jabarkan lebih detail lagi. Ada keadaan karena malah kada boleh mengaji, waktu ruku mengaji lah, itu ada keadaan-keadaannya yang malah kita wajib berpaling dari yang paling afdol itu tadi. Nah, yang paling afdal tadi mengaji, ya udah aku ruku mengaji, ya sujud mengaji ulang, waktu sujud duduk di tengah-tengah tasyahud mengaji juga. Padahal itu salah paham. Memang yang paling afdalnya itu mengaji ayat-ayat Allah, tapi ada keadaan yang ketika itu malah bacaan lain yang hakikatnya itu di bawah, tapi kita malah diperintahkan untuk baca itu tadi. Ya, ini jangan dipadahkan karena ya Allah, tadi dipadahkan dengan bacaan-bacaan yang lain, itu bagaikan dibandingkan dengan Allah dengan makhluknya. Berarti kita perlu lagi bacaan qasidah ini segala macam. Jangan dipahami kayak itu, salah ya. Kalau silakan baca, itu adalah hal yang baik juga, ya kan? Itu adalah hal yang baik juga. Cuma kita tahu yang mana yang paling afdal, makanya kita kawan membagi jadwal yang mana yang kita banyaki lebih banyak, ya kan? Jangan dipahami menangati membaca aqidatul awam, kan perlu lagi kita baca ya. Majian aja udah full ya berataan, kada perlu lagi sholawatan ya segala macam. Salah paham nih ya, ketek di telinga ya gitu. Itulah, cuma kita tahu yang mana yang lebih afdal, lebih utama, itulah. Ya lanjut. Ya. Ya.
terjemahnya. Ah. Ya, bagaikan rumah yang roboh, rumah yang runtuh. Bayangkan kalau rumah yang runtuh itu adalah yang mendiami. Nah, berdebu kah atau malah enakkah dipandang? Terbayang, ya, rumah yang roboh, rumah yang kada berpenghuni aja yang kada roboh lah udah berdebu, apalagi yang roboh ditinggalkan oleh penghuninya, kayak apa rigatnya, terbayang, kayak apa mungkin bebaunya apa segala macam lah, hewan-hewan apa segala macam ke dalam rumah itu tadi. Kayak apa dengan hati kita, kalau kada ada sedikit pun kalam Allah di dalam hati kita ini tadi, nah, kada ada penghuninya, penghuni yang baik-baiknya. Makanya apa, banyaki mengaji, ya Allah, banyaki mengaji supaya kalau rumah tuh jika kita ada ruang tamunya, ada semepaknya, ya kan, ada pelaponnya, kadang langsung kita melihat atap, ya indah lah pokoknya dipandang, ya kan gitu. Nah, kayak itu juga mudah-mudahan hati kita dengan banyak mengaji supaya jangan bila membuka hati yang berbuat ke dalamnya itu syaitan. Nah, ya gitu. Nah, supaya terlindung dari syaitan. Ya, lanjut. Jadi dari Abdullah bin Umar bin Nasir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikatakan kepada membaca Al-Quran, bacalah dan naiklah, dan baca tartil dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia, karena kedudukanmu di akhirat sebagaimana bacaan aku. Ya. Jadi ini mungkin di hadis ini kita kalau mengambil beberapa hal, di antaranya adalah sebelumnya kita baca Abu Daud As-Sijistani, nama beliau adalah Sulaiman bin Al-Ash'ath. Nah, adapun Imam Nasa'i itu nama beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib. Nah, hadis ini tadi kita dapat ambil beberapa hal, di antaranya adalah mengaji banyaki, mau ulang hafalan dibanyaki. Bayangkan kalau di akhirat kelak kita diminta Allah untuk membaca di hadapan Allah, kalinya kada ingat, kada awal naik lagi derajatnya, mungkin gitulah, bayangkan. Jadi jangan mau kita banyak lupanya dengan hafalan kita itu tadi. Ya, perjuangkan dulu dengan banyak mengulang. Mudah-mudahan di akhirat kelak itu tadi kalau Allah tagih, coba pang baca, bayangkan gitu di hadapan Allah minta baca, nah, kita kawal membacanya dengan baik, kada lupa lagi itulah. Kita khawatirnya apa? Apalagi kalau dalam hidup ini di ujung hayat malah dijadikan lupa, malah kada ada hafalan di hati kita, kada kawal jadi pelindung karena Allah yang menghilangkan hafalan itu tadi. Mudah-mudahan jangan gitu. Nah, di antaranya apa? Banyakin mengulang mengaji itu tadi. Nah, karena Fir'aun pun dahulu sebenarnya sebelum mati itu hendak untuk beriman, tapi Allah yang kada mengizinkan untuk Fir'aun beriman. Pada apa di ayat itu, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu, beriman Fir'aun hendak beriman dah, tapi Allah yang kada mengizinkan. Kalau Fir'aun sawat beriman, kada bakal ke nerakanya Fir'aun itu tadi. Kalau kita ini udah menghafal, kalau kita kada tapi mengaji lagi, walaupun hafalannya itu tetap ada, kada menutup kemungkinan malah Allah yang kada mengizinkan hafalan itu tetap ada di hati kita waktu di ujung hayat sakaratul maut. Nah,
Jadi bukan jaminan walaupun hafalannya itu ada, kalau ada yang kayak itulah, tapi kadang pernah diulang-ulang, bukan kebanggaan. Nah malah jadi jangan-jangan itu Allah kadang menyayangi kita lagi. Kalau Allah lupakan dikit-dikit mengaji lagi, kita akan mengulangi lagi. Boleh jadi itu tandanya Allah menyayangi kita supaya kita mengaji lagi. Dan kedudukanmu adalah ayat paling akhir yang engkau baca. Jadi kalau kita membaca satu kali khatam, mungkin derajatnya kita bayangkan naiknya ayatnya dalam riwayat yang kita baca Hafs an Asim itu 6236. Kita 2 kali khatam naik kali 2 kali lipat, 6236 kali 2 berapa? Kan gitu nah. Lebih tinggi lagi derajatnya, ya kan? Bukan diulang dari nol lagi gitu lah, tapi makin tinggi makin banyak kita mengaji. 10 kali khatam 62360. Nah, banyak kali aja lagi itu kan, makin tinggi derajatnya itu tadi. Nah, makin tinggi anak tangga derajat yang kita lalui dengan makin banyak mengaji itu tadi. Jangan kita karena di akhirat kelak, bah kenapa aku nih anu di bawah ya gitu nah. Hendaknya kada gitu lah. Hendaknya kada, kenapa gitu nah. Kenapa kada aku banyak jadi lo mengaji lagi, jadi makin tinggi derajatku kena di akhirat kelak itu tadi. Tapi tetap surga yang paling uyuh pun kayaknya tuh tetap nikmat banget bagi kita udah. Bahkan di ayat dikatakan apa, la yabghuna anha hiwala, kada hendak pindah lagi dah. Tapi tetap di dunia ini kita hendak kayak kan meninggikan derajat kita, tapi kayak di akhirat itu kayaknya kita kada lagi menghendaki, walaupun kita tuh anggap, tapi mudahan lebih tinggi. Anggap kalau ada lah umat ini yang terbuat dalam surga yang paling bawah levelnya, ini tetap kada bakal hendak pindah karena nikmat banget, udah enak banget Allah berikan kenikmatan di dalamnya itu tadi, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kada terpikir lagi ada surga yang levelnya lebih tinggi, karena di wadahinya pun yang level paling bawah tuh udah nikmat banget. 3 lagi ya. Nah, jadi kalau kalian menghafal, nah mudah-mudahan tuntung hafalannya, tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada cap stempel menghafal ini tadi kalau memang tetap cangkal berjuang walaupun kada hafal-hafal. Tidak menutup kemungkinan, apalagi kena misalnya udah kawin, beranak, wajib menafkahi anak bini, kan gitulah begawi. Tapi tetap di waktu luangnya, waktu begawi itu tadi, inya kadang memandang uyuhnya anak nyantai, tapi malah mengaji, menghafal lagi. Itu kadang menutup kemungkinan tetap dapat tok, cap, stempel di dahinya ini penghafal juga, walaupun hafalannya kada tuntung. Karena apa? Karena perjuangannya itu tadi. Tapi yang kita omongkan ini yang nyata-nyata aja dulu lah. Yang hafal dengan betul-betul hafal, gitulah hafalnya kuat, itu karena di akhirat kelak nanti ayah dan ibunya anak yang menghafal ini tadi, ayah dan ibunya akan dipakaikan mahkota kemuliaan, ya. Ayah dan ibunya dipakaikan mahkota kemuliaan. Kenapa? Karena Allah bagikan ini tadi dari pemberian anaknya. Namanya orang berbagi itu kan berarti yang ada di wadahnya itu lebih banyak lagi. Kau terbayang nih, nah gedung nih Haji Hadimi bangunkan untuk kita, duit jadi lebih banyak kada daripada untuk bangun gedung ini, lebih ya. Kalau terbayang, maka apa yang kalian pikirkan terhadap anaknya? Fama dzannukum billadzi amila bihada. Anaknya itu yang berbagi lawan kuitannya, anaknya itu lebih banyak lagi. Kayaknya ini kita pernah udah baca juga di Hayatul Tilawah. Itu di Hayatul Tilawah malah dipadahkan anaknya seawakan, mahkotanya, jubahnya, bajunya, celananya, segala macam. Kalau abah mamanya itu di mahkota, ya kan, mahkota kemuliaan. Terbayang, fama dzannukum billadzi amila bihada. Apa yang kalian pikirkan non anaknya ini tadi, yang abah mamanya ini dapat kemuliaan karena anaknya. Abah mamanya dapat mahkota, apalagi anaknya. Di Hayatul Tilawah mahkotanya iya, mungkin itulah. Kemudian apalagi kita tadi
bajunya, jubahnya, baju, celana, selendang, apa segala macam dan lain-lainnya lengkap lah pokoknya anaknya. Nah, abah mamanya aja udah mahkotanya itu cahayanya menyilaukan, dapat karena anaknya apalagi anaknya. Nah, kalau abahnya iya, kita anaknya iya, anak kita pulang kena iya juga tuh lebih baik lagi ya kan. Kalau kadang minimal ada lah di dalam rumah kita itu tadi yang kita calonkan, kitanya dulu mencoba. Kalau udah kitanya kena anak pulang coba jalanakan apapun kena hendak gawiannya, jangan luput pada ini tadi ya kan. Mengulang hafalan tuh kalau udah jadi ya kan, kalau udah jadi tinggal mengulang aja lagi itu paling perlu waktu, karena tiap harinya walaupun kalian udah begawi macam-macam paling 1 jam cukup. Targetnya minimal begawi apapun, sibuk kayak apa aja, tiap bulan minimal khatam hafalannya, insya Allah terjaga aja hafalannya. Itu yang paling uyuh dalam mengulang hafalan. Kalau lebih lagi, kalau kadang minimal kayak apa aja gawiannya 1 jam meluangkan waktu untuk mengulang hafalan, tiap bulan khatam. Kalian tiap harinya punya waktu lagi 23 jam begawi apa orang 23 jam harus mengaji lagi gitu kan lah, misalnya 24 jam sempat lagi meluangkan waktu lah. Yang penting mumpung belum begawi behimat ya kah? Belum punya bini, belum beranak lah, kalaupun kuitan kadang membiayai lagi, misalnya yang dibiayai kitanya aja pribadi ya kan, kadang membiayai bini, kadang membiayai anak, himati mengaji dulu karena ada waktunya, waktu kalian kada lapang kayak ini lagi begawi kadang awal lagi, misalnya sekehendak hati aja ada tanggung jawab udah segala macam. Makanya jadikan hafalan mumpung belum ada tanggungan banyak lagi. Itu tadi lah, ayah ibunya dipakaikan mahkota, kayak apa lagi anaknya lengkap sawakan ya. Lanjut. Ma'dubatullah di sini halakatnya. Ma'dubatullah. Ma'dubatullah ta'ala. Faman dakhala fihi fahuwa amin. Wa man ahabba al-Qur'an falyabshir. Ya, terjemahnya. Terjemahnya Ad-Darimi meriwayatkan dalam isnadnya dari Abdullah bin Mas'ud dari bacalah Al-Quran karena Allah tidak menyiksa hati yang menghayati Al-Quran, dan sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan Allah, maka siapa yang masuk di dalamnya dia pun aman, dan siapa mencintai Al-Quran maka berilah kabar gembira untuknya. Iya. Nah tutup. Ad-Darimi ini tadi nama beliau adalah berapa? Ad-Darimi 44. Ad-Darimi nama beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman. Yang Ad-Darimi ini adalah diambil dari nama, kalau ini kan jaddu qabilah, kalau terjemahkan kakek moyang lah, tapi kayaknya kan ada di udah kita menyebut tetap nenek moyang ya. Nah, jadi nenek moyangnya itu dulu namanya adalah nah, dari nama nenek moyangnya Darim itu tadi, lalu nama beliau ada belakangnya Ad-Darimi. Nah, jadi apa dulu kita pernah bicarakan, boleh jadi kampung, boleh jadi karena nenek moyang segala macam tuh kan. Atau kita pernah berdiam beberapa tahun di suatu tempat, maka jadi Al-Makki. Nah, ini tadi Allah tidak mengazab hati yang, kalau itu tadi terjemahnya menghayati lah, menghayati. Nah, yang kita takut itu tadi apa ya? Penghayatan kita, pemahaman kita, hafalan kita di ujung hayat dicabut, maka kita kada lagi dapat jaminan ini. Allah tidak mengazab hati yang menghayati ya adalah, tapi penghayatannya dicabut, Allah yang hendak mencabut. Nah, hafalannya dicabut, Allah yang hendak mencabut. Itu supaya jangan kayak itu apa? Banyakin mengulang dan coba amalkan semampunya, ya kan? Coba amalkan semampunya. Mudah-mudahan kita dapat jaminan ini tadi, yang tidak akan diazab oleh Allah, hati yang tidak akan diazab oleh Allah. Ini adalah hidangannya Allah. Kalian banggalah kalau diundang misalnya oleh
wali kota ke balai kota, kita aja yang diundang, himung lah dimakani banyak wali kota yang makani. Siapa kalau Allah yang makani hidangan Allah apa? Ya itu pang yang kalian hafal itu tadi. Kada himungkah dihidangkan dengan hidangan oleh Allah? Kok kita lebih himung dengan hidangan dihidangkan diundang oleh pimpinan apa segala macam? Boleh ya himung datangi aja mengabulkan hajat pengundang ya kan. Tapi kenapa kita tidak lebih berbahagia dengan apa yang dihidangkan oleh Allah lah? Yang berbuat mendatangi jamuan Allah, hidangan Allah, makanya aman. Tentu tuan rumahnya yang melindungi ya kan. Sedangkan yang menyiapkan hidangan ini siapa? Allah. Kalau kita mengaji, kita memakan hidangan Allah dengan ayat itu tadi, pengundangnya adalah Allah. Allah yang menjamin ketenangan kita segala macam. Yang cinta dengan hidangan Allah ini tadi hendaklah dia berbahagia. Nah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah karena karunia-Nya dan sayangnya Allah, itu karena itulah kita berbahagia. Ada yang membedakan karunia dan nikmat atau karunia dan sayangnya Allah ini banyak pemahamannya, diantaranya adalah iman dan ayat-ayat yang kita baca itu tadi. Nah, karunia-nya ya iman, alhamdulillah, dan kita banyak mengaji, alhamdulillah. Kalau kau tingkatkan lagi hadis yang paling akhir ini di bab ini kita udah juga membaca rancak ya kan, dan ini ada juga di awal bab, cuma terulang lagi, jadi tetap kita baca aja juga. Kita baca ya, pemilik kitab berbalik lagi ke awal Miftah, bacakan dengan penutupan hadis yang ini tadi. Rojul kan sini rojul yagzu Diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Kinani, dia berkata, saya bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang manakah yang lebih disukai, orang yang berperang ataukah orang yang membaca Al-Quran? Dia menjawab, orang yang membaca Al-Quran, karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, hadisnya memang terulang, tapi ceritanya yang kada, ya kan, ceritanya belum. Yang mana yang lebih engkau cintai, yang ikut peperangan atau yang mengaji? Maka beliau jawab adalah yang mengaji. Siapa yang menjawab ini tadi? Nah, kenapa ujar beliau kayak itu? Karena Nabi memadahkan hadisnya ini tadi, ya kan, khairukum ini tadi lah. Dan ini juga yang diceritakan Abdullah bin Habib As-Sulami. Beliau diceritakan kenapa engkau lama banget tahan duduk di tempat ini puluhan tahun. Karena Nabi memadahkan ini tadi. Beliau duduk puluhan tahun itu apa? Melajari mengaji. Beliau belajar mengaji, mbah itu puluhan tahun duduk di tempat itu aja. Maksudnya tentu makan, minum, sembahyang gitulah. Bukannya kada kemana-mana lalu. Cuma bila tuntung hajat mengajar pulang, duduk di tempat itu hingga puluhan tahun. Kenapa ujar beliau? Inilah yang membuat hadis inilah yang membuatku betah duduk puluhan tahun di tempatku ini. Karena Nabi memadahkan sebaik-baik kalian adalah yang belajar mengaji dan mengajarkannya pulang. Inilah yang mendudukkanku di tempatku ini. Kalau ada salah itu ada potongan hadisnya itu, kalau cek lagi, aq'adani maq'adi hadza, yang mendudukkanku di tempat dudukku ini. Ya apa? Hadis ini tadi yang menyemangatiku. Ya, ikut peperangan atau mengaji yang lebih utama? Ditanya, beliau jawab yang lebih kucintai adalah mengaji. Karena ini juga benteng. Tiap-tiap benteng kita itu perlu dijaga. Benteng peperangan berhadapan, ya, benteng ilmu perlu dijaga juga. Dan ini bahkan lebih ngalih lagi, ya. Siapa yang tahan puluhan tahun nuntut ilmu, duduk bertahan membagiakannya pulang. Kalau peperangan kan kita mau kada mau pun kita berdiam aja, ya kan, nyatai melawan berhadapan non pedang. Kalau mengaji ini kan kita kalau kada kuat niat, HP menggoda kadang, ya kan. Kadang-kadang mungkin ada yang misalnya membuka kitab PDF, kalinya membuka WA misalnya segala macam. Kenapa? Karena kita kawa mengkadakan kalau peperangan mau kada mau, kaulah kita berdiam mengkadakan kada melawan gitu lah. Paham maksudnya Allah? Tapi ya itu tetap kedua-duanya adalah hal yang baik, ya kan, tentunya. Tapi wah ini kada ada lagi, ya kan.
bepedang segala macam. Nah, maka banyaki mengaji. Itu tadi hadis-hadis di bab yang pertama. Pada pagi ini kita kaji, tanggali, tutup dengan salawat karena di bawahnya bagian kitab itu tadi lah. Kalau kita ada takdirnya ketemu lagi untuk mengkaji At-Tibyan, kita lanjutkan bab yang kedua 1 halaman aja, bab yang ketiga 3 halaman. Ya, kurang lebih ini tadi 4 halaman kalau kita gabung bab 2 dan 3 ini tadi, kalau ada pertemuan akan datang kita baca bab 2 dan 3, totalnya 4 halaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita kali ini. Ada yang mau ditanyakan kah? Yang mau ditanyakan? Tanggal 4 lah, tadi lah. Jadi kenapa juga kami dulu diajarkan untuk di kitab ini ditutup, di mana kita tutup tuntung kajian dengan sholawat, itu pahalanya tetap jalan walaupun muntung kita diam. Tapi kan ini kada hilang dalam kitab, tetap jalan pahala sholawatnya itu tadi. Berapa kali kita mengkaji, berapa sholawat yang kita catat di kitab itu tadi, pahala sholawatnya itu tetap jalan. Makanya kalau kajian tuh bawa aja alatnya, pulpen atau lainnya. Jadi kalau ada yang dicatat dan kita kawal langsung menggawi ketika tuntung kajian. Kalau yang kada membawa kena naik jali hati jangan ingat lagi, karena paling ya kada tercatat lagi. Ahad 4 Muharram 1442 Hijriah 23 2020. Ini waktu makin lama berjalan, kan timbul ganti tahun pulang 2021 ya kan. Makanya kayaknya ini ada hadisnya tuh tanda-tanda kiamat dah. Kalau waktu tuh kayak makin kada barokah. Kita pikir dahulu lah 1 jam tuh kau bikin ini itu segala macam. Ternyata ini udah 2 jam aja kada tuntung. Jadi ini tuh tanda-tanda kiamat dah. Tanda-tanda kiamat. Waktu tuh makin cepat kayaknya berlalu di hadapan kita. 1 tahun kayak 1 bulan, nah 1 bulan kayak 1 pekan, 1 pekan kayak 1 hari, 1 hari 24 jam kayak 1 jam. Yang digawi itu nah kada tuntung-tuntung, padahal udah jam-jaman duduk hitung. Nah beda dengan dahulu, kayaknya waktu tuh panjang banget. 1 jam tuh kau bawalah macam-macam. Wah ini ya menyangai wakja setengah jam kalinya dah. Tanda-tanda kiamat, banyak ibadah ya. Tanda-tanda kiamat, Allah alam. Kayak Pak, kada ada pertanyaan? Kada ada. Coba kita tutup dengan doa. Jernadi, coba doa. Diaminkan malaikat, rugi kita kada berdoa ya. Mudah-mudahan kajian kita kali ini ada manfaatnya. Salah khilafnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi malam nanti. Yang mau menghafal silakan menyiapkan hafalannya dengan hafalan terbaik, jangan terpuntal-puntal. Perjuangkan dulu ya, perjuangkan dulu minimal waktu maju. Minimal waktu menyiapkan tuh jangan terpuntal. Mun maju tuh memang lebih gugup lagi, Bang. Apalagi dibawa jadi imam tuh paling gugup lagi dah. Kan minimal waktu menyiapkan tuh jangan terpuntal. Yang maju tuh kada menutup kemungkinan tetap terpuntal, tapi mudah-mudahan kada terpuntal. Nah, ditunggu malam kena yang hendak maju.
Semoga dimudahkan untuk mengulang-ulang kajiannya, menyiapkan hafalan, mengulang hafalan dan ujian-ujiannya. Mudah-mudahan kita ketemu juga kelak di dalam surga. Nah, amin. Kalau khilafnya mohon maaf. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.